Shalom. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada saya anugerah boleh menyapa saudara sekalian pada kesempatan ini. Dan dalam Immanuel Bible Class kali ini saya diminta untuk menyampaikan sebuah pembahasan tentang Injil Sinoptik. Pembahasan ini dibagi dalam 4 video lectures dan 1 sesi pertemuan untuk tanya jawab. Nah, saudara, yang saudara ikuti ini adalah video kedua dari 4 video lectures yang ada. Pada video yang pertama saya sudah membahas sebuah pengantar singkat tentang Injil Sinoptik, saudara. Apa itu Injil Sinoptik? Mengapa disebut demikian? Dan sedikit pembahasan tentang hal-hal yang sering dipersoalkan berkenaan dengan Injil Sinoptik. Nah, pada video kali ini saya akan fokus membahas pengantar singkat dari Injil Matius. Injil atau kitab pertama dalam urutan Perjanjian Baru. Mari kita bersama belajar. Sebelumnya saya undang kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk 4 kitab Injil yang kami miliki. Kami bersyukur untuk Injil Matius yang sebentar lagi kami akan belajar bersama. Pimpinlah kami ya Allah Roh Kudus, supaya kami sungguh-sungguh boleh memahami kebesaran firman-Mu, menyelami kedalaman firman-Mu, dan meresponi firman Tuhan dengan taat dan setia. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, tentu Injil Matius adalah Injil yang sangat penting. Begitu kita membuka Perjanjian Baru, kita langsung mendapatkan kitab ini, saudara. Dibandingkan Injil-Injil yang lain, Injil Matius adalah sebuah Injil yang sebenarnya paling banyak dikutip dalam tulisan-tulisan kekristenan zaman gereja mula-mula. Saya duga barangkali itulah sebabnya Injil Matius dianggap sebagai yang paling utama dan diletakkan sebagai Injil pertama dalam kanon Perjanjian Baru. Tradisi menyatakan bahwa penulis dari Injil yang pertama ini adalah Rasul Matius, salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Dan memang ini adalah satu-satunya nama yang paling banyak diterima dalam diskusi tentang kepenulisan Injil ini. Jadi ada beberapa nama lain yang diusulkan, tetapi Rasul Matius adalah yang paling utama. Secara eksternal, bukti di luar Injil itu sendiri, kita bisa melihat dukungan-dukungan, saudara, tentang kepenulisan Rasul Matius dari Injil ini. Beberapa tokoh gereja mula-mula seperti Irenaeus, Origen, Eusebius, Papias mengutip bagian dari Injil ini dan menegaskan kepenulisan Matius. Memang mereka banyak mendiskusikan soal, atau lebih banyak mendiskusikan soal bahasa yang dipakai dalam naskah aslinya. Misalnya Aram, Ibrani, atau Yunani, itu yang banyak didiskusikan. Tetapi tidak mempersoalkan soal kepenulisan oleh Matius. Jadi sejak awal sudah banyak bapak-bapak gereja yang menerima sebenarnya kepenulisan oleh Rasul Matius ini. Nah, saudara, mungkin juga satu catatan. Kalau saudara membuka Alkitab di Injil Matius, di atas diberi judul Injil Matius. Atau kalau bahasa Inggris sering ditulis The Gospel According to Matthew. Nah, sebenarnya judul ini atau superskripsi ini tidak ada di naskah aslinya, saudara. Jadi, however, judul itu baru ada paling awal sekitar tahun 125 AD atau abad kedua. Jadi, tidak bisa jadi pegangan sebenarnya bahwa yang menulis adalah orang bernama Matius, karena itu baru ditambahkan kemudian. Tetapi secara eksternal kita tadi melihat ada dukungan dari bapak-bapak gereja. Jadi walaupun kenyataannya Injil ini memang tidak diketahui siapa penulis yang sesungguhnya, karena tidak ada judul itu sebenarnya di awal, atau biasa disebut anonim, saudara. Tetapi alternatif-alternatif yang pernah diusulkan, misalnya ada seorang rabi yang bertobat, seorang pemimpin atau sekelompok murid dari sekolah tertentu, atau seorang Kristen Helenis, dan seterusnya, beberapa figur yang diusulkan, saudara. Tapi sekali lagi, dari bukti eksternal tradisi gereja dapat dikatakan bahwa Rasul Matius adalah kandidat yang paling kuat mendapat dukungan sebagai penulis
dari Injil yang pertama ini. Nah, bukan hanya bukti eksternal, tetapi juga bukti internal. Mari kita lihat, saudara. Misalnya ketika saudara melihat di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 14 dan Injil Lukas pasal 5 ayat 27, ketika menceritakan peristiwa tentang pemanggilan seorang murid mantan pemungut cukai, ya, Yesus memanggil seorang pemungut cukai untuk menjadi muridnya, untuk mengikut dia. Nah, saudara, Markus dan Lukas memakai nama dari pemungut cukai ini adalah Lewi pemungut cukai, untuk menceritakan tentang kisah panggilan terhadap Rasul Matius ini. Tapi menarik sekali kalau saudara membaca cerita yang sama atau catatan yang sama, paralel dari Injil Matius, yaitu di Matius pasal 9, dan saudara melihat di ayat yang ke-9, saudara. Di sana nama yang dipakai di dalam Injil Matius berbeda. Ketika Markus dan Lukas menyebut namanya adalah Lewi, di dalam Injil Matius memakai nama Matius. Nah, saudara, fakta ini menunjukkan kemungkinan bahwa penulis itu sangat memahami signifikansi dari nama Matius dalam Injilnya. Bahkan kalau saudara melihat di dalam catatan Matius pasal 10 ayat 3, sampai ditulis di sana dalam daftar nama 12 murid Tuhan Yesus, disebutkan dengan jelas Matius, sang pemungut cukai. Sekali lagi, seakan-akan mengindikasikan penulis dari Injil ini sangat merasakan signifikansi dari penggunaan nama Matius di sana. Apa artinya, saudara? Nah, saya menafsir, Markus dan Lukas memilih nama Lewi karena nama itu seakan-akan lebih, dalam tanda petik, harum lah. Lewi itu kan di antara 12 suku Israel adalah suku yang dipilih Tuhan untuk melayani bait Allah. Jadi nama itu menunjukkan keyahudian, menunjukkan nama yang lebih harum, bagian dari umat Allah. Tapi Matius adalah nama Yunani, saudara. Nama itu kemungkinan didapatkan oleh Lewi dari pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Pekerjaan pemungut cukai itu berhubungan erat dengan pemerintahan Romawi. Jadi supaya dia bisa bekerja dengan lebih baik, dia diberi nama sesuai dengan nama-nama Romawi. Dan Matius adalah salah satu nama yang umum, saudara, di sana. Jadi dia diberi nama Matius karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Itu dugaannya, saudara. Jadi biasa pada waktu itu orang itu punya dua nama. Kalau dia adalah orang Yahudi, dia punya nama Yahudi, nama kelahirannya, dan kemungkinan namanya adalah Lewi. Dan Matius, nama berdasarkan pekerjaannya, saudara. Dan bagi Matius sendiri, atau bagi penulis Injil ini, menggunakan nama Matius selalu mengingatkan dia tentang siapa dia dulunya sebelum Tuhan memanggil dia. Markus dan Lukas, yang kemungkinan bukan Matius, lebih menghormati dia, lebih memilih nama yang lebih harum lah, begitu, sehingga memakai nama Lewi. Sedangkan penulis sendiri, yang kemungkinan tadi saya katakan dugaannya adalah Rasul Matius sendiri, merasa dia nggak bisa lupa bagaimana Yesus mengubah hidupnya. Dia adalah sang pemungut cukai itu. Dia adalah Matius. Dia mengingat peristiwa itu dan begitu berkesan, sehingga dia lebih memilih nama itu ketika menuliskan kisah tentang perubahan hidupnya. Bukti yang kedua, misalnya penggunaan istilah yang sangat unik berkaitan dengan dunia keuangan, saudara. Misalnya di Matius pasal 22 ayat 19 ada penggunaan mata uang di sana, nomisma. Lalu misalnya saudara, kalau saya membandingkan dengan beberapa catatan yang lain, misalnya pada pasal 17 ayat 24 sampai 27, pasal 18 ayat 23 sampai 25, pasal 20 ayat 1 sampai 16, pasal 26 ayat 15, pasal 27 ayat 3 sampai 10, pasal 28 ayat 11 sampai 15. Injil Matius banyak menggunakan istilah-istilah keuangan di dalam Injilnya. Dan kalau kita memahami profesinya sebagai mantan pemungut cukai, kita tentu bisa mengerti, memahami mengapa muncul keunikan ini. Itu dunia yang tidak asing bagi seorang mantan pemungut cukai, bukan?
Jadi ketika dia menuliskan Injil, dia seakan-akan lebih detail dengan penggunaan istilah yang terkait dengan dunia keuangan, kita bisa lebih memahaminya. Jadi dua bukti internal itu kita bisa memahami mengapa dugaan Rasul Matius sebagai kandidat utama penulis Injil ini sangat kuat. Tetapi sebagaimana kitab-kitab anonim lainnya tentu ada keberatan-keberatan, saudara ya. Misalnya ada orang yang keberatan mengatakan kalau memang Rasul Matius itu yang menulis Injil ini, mengapa kok dikatakan Injil Markus yang lebih duluan? Padahal Markus itu bukan bagian dari 12 murid Tuhan Yesus. Matius adalah bagian dari 12 murid Yesus. Bukankah mestinya Matius yang duluan, Markus lebih belakangan? Lukas juga demikian, Lukas juga bukan bagian dari 12 murid Yesus. Lalu mengapa bukan Matius yang utama? Ya, Markus dan Lukas yang selanjutnya, seperti hipotesa dari Agustinian atau hipotesa dari Giersbach yang saya jelaskan pada video pertama. Dan saudara, sebenarnya keberatan ini bisa kita jawab kalau kita memahami siapa penulis Injil Markus. Saya akan bahas dalam video saya selanjutnya. Tapi kira-kira saudara, Injil Markus itu diduga di belakangnya ada figur Petrus, rasul utama, yang memang dicatat dalam tradisi itu punya relasi yang dekat dengan Markus, penulis Injil Markus. Jadi kalau kita memahami itu, kita bisa tahu bahwa di belakang Injil Markus ada figur Petrus. Dan ini adalah Injil yang kemungkinan paling awal ditulis. Matius walaupun ada bagian dari 12 rasul Tuhan Yesus, dia memakai Injil Markus untuk menulis Injilnya dengan tujuan tertentu yang saya akan jelaskan lebih jauh setelah ini. Keberatan yang lain misalnya mempersoalkan tentang kalau saudara membaca Injil Matius ada warna yang lebih anti-Yahudi. Misalnya kritikan terhadap orang Farisi misalnya yang begitu tajam. Misalnya di pasal 23 saudara akan menemukan Tuhan Yesus mengkritik orang Farisi, pemimpin agama Yahudi pada waktu itu dengan sangat tajam sekali dibandingkan dengan dua Injil yang lain, misalnya Markus maupun Lukas. Tapi tentu saja fakta itu juga bisa berbicara sebaliknya, saudara, tentang concern-nya. Karena Matius sangat concern dengan umat Yahudi, ya, dengan orang Kristen Yahudi, dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu juga, ya, sehingga menulis dengan lebih bersifat lebih tajam, memberikan kritikan kepada mereka, mencatat kritikan Tuhan Yesus kepada mereka, itu bisa dipahami. Jadi nggak harus kalau itu tajam terhadap orang yang Yahudi, pemimpin Yahudi, itu artinya dia bukan orang Yahudi yang menulisnya. Saya kira nggak demikian kesimpulannya. Tetapi kalau dia adalah seorang Yahudi, dia punya concern terhadap kaumnya, dia tentu bisa menulis seperti yang ditulis oleh di dalam Injil Matius yang kita dapatkan ini. Banyak pendapat, argumen tentang kapan Injil ini ditulis dan di mana Injil ini ditulis. Tetapi kalau kita sepakat dengan kesimpulan kita di video pertama bahwa Markus adalah yang paling pertama, Matius mengikutinya, kita bisa menduga bahwa kemungkinan besar Injil Matius ditulis setelah Injil Markus. Kalau Injil Markus ditulis di awal tahun 60-an atau akhir tahun 50-an, maka Injil ini ditulis kemudian. Saya sendiri berpendapat Injil ini ditulis setelah tahun 60-an, atau sekitar tahun 60-an dan sebelum tahun 70-an. Karena pada tahun 70 itu ada kejatuhan Yerusalem, sebuah peristiwa yang besar, yang Injil seperti Matius yang punya nuansa Yahudi yang kuat, saya kira sulit untuk tidak terpengaruh oleh peristiwa itu, saudara. Jadi saya menduga Injil ini ditulis antara tahun 60-an sampai tahun 70-an, sebelum peristiwa kejatuhan Yerusalem dan sesudah Injil Markus ditulis. Di mana Injil ini ditulis, saudara? Ada yang mengatakan misalnya di Antioquia, di Syria. Ada yang mengatakan di tanah Palestina sendiri. Tentu saja pandangan ini terkait dengan karakter Injil Matius yang banyak bernuansakan budaya dan ajaran Yahudi. Tetapi tentu kita tidak bisa dengan pasti tahu di mana Injil ini ditulis, saudara. Penerima Injil ini sendiri, kalau seperti tadi saya katakan,
nuansa yang kita bisa rasakan begitu membaca Injil ini. Misalnya saudara ya, begitu saudara melihat pasal yang pertama, kita langsung dihadapkan pada silsilah. Saudara tahu silsilah adalah salah satu model sastra yang sangat khas Yahudi. Saudara membaca kitab Kejadian, saudara akan disuguhi sama 10 silsilah di sana, daftar silsilah ya, di kitab Kejadian. Jadi kalau begitu membuka Injil Matius, kita melihat silsilah, kita langsung memahami ini budaya Yahudi. Begitu kita melihat pasal yang kedua, kita melihat bagaimana Injil ini menunjukkan penggenapan Mesias dari nubuatan Perjanjian Lama yang begitu kental. Bahkan kisah-kisah yang dimunculkan mengingatkan kita tentang peristiwa-peristiwa di Perjanjian Lama. Misalnya kisah Musa, ya, tentang pembunuhan bayi-bayi di bawah umur 2 tahun pada zaman Tuhan Yesus, itu punya paralel juga dengan kisah pembunuhan bayi-bayi di Mesir ketika Musa dilahirkan juga. Jadi ada nuansa Yahudi yang kuat. Kalau saudara membaca terus Injil ini, saudara akan melihat nanti bahkan di dalam strukturnya, saudara, ada gambaran struktur Yahudi, ya, sastra Yahudi yang kuat di dalam Injil ini sendiri. Jadi penerimanya kemungkinan adalah jemaat Kristen yang berlatar belakang Yahudi, saudara. Atau paling tidak jemaat Kristen yang familiar dengan budaya dan pengajaran Yahudi. Walaupun kita tahu Injil ini sendiri di dalamnya ada ada unsur-unsur non-Yahudinya. Misalnya ya, hanya Injil Matius yang mencatat kedatangan orang Majus dari timur pada waktu Yesus lahir, non-Yahudi, tetapi mendapat penekanan di sana. Atau di pasal 28 ada a message yang kita kenal dengan istilah amanat agung itu, yang mengatakan tentang jadikan segala bangsa murid Kristus, bukan hanya orang Yahudi, tapi segala bangsa. Jadi walaupun Injil ini ditujukan mungkin kepada kelompok orang Kristen yang punya latar belakang Yahudi atau yang familiar dengan budaya dan pengajaran Yahudi, tetapi tidak mengurangi pesan universal ya di dalam Injil ini sendiri. Dari karakteristik yang sudah didiskusikan sejauh ini, saudara, setidaknya kita dapat menyimpulkan 2 tujuan yang tersirat di dalam Injil ini ya. Yang pertama adalah tujuan yang berkenaan dengan usaha untuk menunjukkan bagaimana Yesus di dalam kehidupan dan pelayanannya itu menggenapi apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Kita bisa melihat catatan Matius berulang kali mengatakan supaya genap apa yang dikatakan oleh para nabi. Supaya genap apa yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Saudara bisa baca beberapa bagian, misalnya dalam pasal 1, ayat 22, 23, pasal 2, ayat 15, ayat 17, 18, ayat 23, pasal 4, ayat 14, 16, pasal 8, ayat 17, pasal 12, ayat 17, 21, pasal 13, ayat 35, pasal 27, ayat 9, sampai 10. Bagian-bagian ini menunjukkan penggenapan Perjanjian Lama yang dijadikan penekanan di dalam Injil Matius ini. Mungkin tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Matius bermaksud untuk menampilkan Yesus sebagai penggenapan nubuatan Mesias dalam Perjanjian Lama itu. Ya. Nah, tujuan yang lain, saudara, adalah berkenaan dengan bentuk susunannya yang mengindikasikan sifat pengajaran atau didaktik. Kalau saudara nanti melihat dibandingkan dengan Markus dan Lukas, Matius itu lebih ada struktur yang bersifat pengajaran atau didaktik. Atau kalau hari ini dibilang seperti ada kurikulumnya begitu, ya, dari bagian-bagian Injil Matius itu. Yang sebentar lagi saya akan tunjukkan kepada saudara. Yang sejalan dengan ditonjolkannya figur Tuhan Yesus sebagai guru yang agung, ya, the great teacher di dalam Injil Matius. Dan banyaknya paket materi pengajaran Tuhan Yesus yang disusun dalam Injil ini. Sebentar lagi kita akan melihatnya. Nah, saudara, mari sekarang saya mengajak kita melihat salah satu proposal tentang kemungkinan struktur Injil Matius. Nah, yang saya sharingkan sama saudara, sekali lagi adalah salah satu proposal, salah satu usulan yang mungkin memang merupakan latar belakang dari
struktur Injil Matius, saudara. Nah, saya suka dengan struktur ini. Kalau saudara melihat ide dari struktur ini adalah berangkat dari satu frase yang diulang sampai 5 kali di Injil Matius. Frase ini kalau saudara melihat di Alkitab berbahasa Indonesia, itu tidak terlihat saudara sebenarnya kesamaannya ya. Misalnya saudara kalau melihat di pasal 7 ayat 28, 29 bandingkan dengan 11 ayat 1 atau 13 ayat 53 atau 19 ayat 1 atau 26 ayat 1. Istilah-istilah yang dipakai bisa berbeda-beda. Tapi yang menarik di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu sama persis saudara kata-katanya ya. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan kai egeneto hote telesen ho Yesu. Atau diterjemahkan bebas, dan terjadilah setelah Yesus selesai berbicara, lalu kalimat-kalimat selanjutnya. Tapi frase ini diterjemahkan agak berbeda dalam bahasa Indonesia. Nah, frase ini saudara, karena muncul 5 kali, jadi ahli itu berpikir ini pasti bukan kebetulan. Kira-kira begitu ya. Kok bisa ada satu frase yang kata-katanya sama terulang 5 kali. Jadi dianggap sebagai sebuah penanda yang mengakhiri dari setiap pemaparan 5 materi pengajaran besar dalam Injil Matius. Itu sebabnya Injil Matius sering dibagi menjadi 5 kitab. 5 kitab yang ada dalam Injil Matius. Nah, sudah melihat yang saya tampilkan ini, ada buku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Di mana awal pasal 1 dan 2 merupakan prolog, dan akhir ya pasal mulai 26, 27, 28 adalah epilog. Prolog berisi kelahiran Tuhan Yesus, epilog berisi kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, sedangkan di tengah itu ada buku 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing buku, masing-masing kitab terdiri dari satu narasi ya, narasi Tuhan Yesus, diakhiri dengan pengajaran Tuhan Yesus, lalu diakhiri dengan formula tadi saudara, yang saya katakan tadi. Dan terjadilah setelah Yesus selesai berbicara, terus titik. Jadi ini paket-paketnya. Saudara mungkin lihat gambar ini bisa melihat dengan lebih jelas maksud saya. Pendekatan ini saudara pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh Perjanjian Baru bernama P.W. Bacon, yang membagi Injil Matius dalam 5 kitab seperti yang saya gambarkan ini. Nah saudara, bahkan ada ahli yang mengkaitkan ini sejalan sekali dengan gambaran dari awal mau menunjukkan Tuhan Yesus itu sebagai the new Moses, Musa yang baru, Musa Perjanjian Baru. Itu sebabnya kisah-kisah di awal, khususnya di pasal 1 akhir, pasal 2, saudara, menunjukkan gambaran yang ring the bell, mengingatkan kita tentang peristiwa Musa. Tadi saya katakan pembunuhan bayi-bayi di usia di bawah 2 tahun. Lalu Yesus sempat pada masa kecil itu dibawa oleh orang tuanya ke Mesir, ya. Lalu keluar dari Mesir, saudara. Lalu peristiwa pembaptisan yang menggambarkan Yesus keluar dari air ya. Umat Tuhan itu waktu keluar dari Mesir juga mereka itu melakukan perjalanan keluar dari air itu ya, melalui Laut Tebrau itu. Lalu Yesus berpuasa 40 hari ya, yang menggambarkan ada perjalanan umat 40 tahun juga. Jadi nuansa 5 kitab Musa itu begitu kuat di sana. Bahkan pada waktu menampilkan Tuhan Yesus pertama kali melakukan pelayanan pengajaran, di pasal yang kelima dikatakan dia naik ke atas bukit. Seperti gambaran Musa yang menyampaikan hukum Allah dari atas gunung itu. Ya, jadi ada resonansi kisah Musa di dalam kisah yang ditampilkan tentang Tuhan Yesus di Injil Matius. Jadi kita tidak terlalu heran kalau Matius misalnya membagi struktur kitabnya itu ke dalam 5 kitab seperti yang saya ceritakan, karena kitab Musa itu sendiri adalah 5 kitab. Sudah kita tahu 5 kitab Musa, Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan di kitab Matius kalau kita mendapatkan 5 kitab seperti struktur yang kita miliki ini, kita bisa melihat itu juga kita bisa memahaminya.
Nah, saudara, di dalam setiap bagian ini kita akan melihat Tuhan Yesus tampilkan bukan hanya sebagai seorang pelayan Tuhan yang menyembuhkan penyakit, membuat mujizat-mujizat, tapi juga memberikan pengajaran-pengajaran, memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga. Yesus berkeliling dari kota ke desa, melihat orang banyak, hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Ia melihat mereka seperti domba yang tidak bergembala. Ia melihat mereka seperti tuaian yang begitu banyak. Tapi dia melihat juga begitu sedikitnya pekerja. Itu sebabnya ia terus melayani, saudara, untuk memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga itu. Berulang-ulang dikatakan Yesus memberitakan tentang Injil Kerajaan Surga. Yang seperti benih yang ditaburkan oleh penabur itu, saudara. Yang dirindukan boleh jatuh di tanah yang baik. Banyak orang yang mendengar Injil, tetapi hanya sedikit yang memiliki hati seperti tanah yang subur itu. Yang siap menerima taburan benih itu. Itu yang Yesus terus tekankan. Yang Yesus rindukan adalah munculnya orang-orang Kristen, murid-murid Kristus yang sejati. Dari awal Injil ini, dari awal khotbah di bukit pasal 5, 6, 7, kuat sekali pengajaran tentang yang sejati dibandingkan dengan yang palsu. Yesus berulang kali mengatakan, jangan seperti mereka yang munafik. Jangan seperti orang yang munafik. Engkau berbeda, engkau different. Buah yang baik itu berasal dari pohon yang baik. Dari buahnya lah engkau bisa tahu orang itu asli atau palsu. Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Di zaman akhir banyak orang akan berseru, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat mujizat demi namamu. Tapi aku akan berkata, nyala daripadaku engkau sekalian pembuat kejahatan. Ada orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya. Dia seperti seorang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Tapi berbahagialah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dia adalah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Ada beda antara orang Kristen yang sejati dengan orang Kristen yang palsu. Bahkan digambarkan dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada dua kelompok orang yang selalu mengiring Yesus. Sebagian adalah orang yang digambarkan sebagai orang banyak. Orang yang berbondong-bondong. Mereka mengikut Yesus. Tetapi dengan berbagai macam motivasi, keinginan, agenda. Tetapi ada sekelompok yang lain yang disebut para murid. Kelompok ini tidak besar. Mereka dipilih Yesus untuk mengikutnya. Dan mereka ini yang Yesus selalu mengatakan, engkau berbeda. Engkau different. Engkaulah garam dan terang dunia yang dibutuhkan oleh dunia ini. Engkau harus bersaksi bagi nama Tuhan. Nah, sudah sampai hari ini, dua macam kelompok orang ini selalu ada di dalam gereja Tuhan. Sekelompok adalah mereka yang jumlahnya besar, jumlahnya banyak. Tapi sekedar berseru Tuhan, Tuhan. Mereka melakukan aktivitas-aktivitas Kristiani, tetapi bukan murid yang sejati. Sekelompok lagi adalah mereka yang sejati. Yang hatinya sungguh-sungguh diubahkan Tuhan. Yang hatinya seperti hati Kristus. Yang melihat orang banyak itu selalu dipenuhi dengan belas kasihan. Murid-murid sejati inilah yang Yesus rindukan. Untuk boleh diutus olehnya pergi menjadikan segala bangsa muridnya. Yesus memberikan perumpamaan tentang gadis bijak dan gadis bodoh. Tentang kambing dan domba di bagian akhir paket pengajarannya di pasal 25 misalnya. Untuk menunjukkan perbedaan ini sekali lagi. Ada yang palsu, tapi ada yang asli. Ada yang bodoh, tapi ada yang bijak. Ada yang kambing, yang merasa sudah melakukan banyak hal, tetapi sesungguhnya tidak memperhatikan saudara-saudara yang kecil, yang hina. Tetapi ada yang tulus, yang banyak melakukan sampai dia bahkan tidak menyadari sudah melayani mereka yang hina, yang kecil dengan ketulusan hati. Mereka lah domba-domba yang Tuhan Yesus rindukan. Saudara,
siapa kita, siapa saudara, siapa saya. Injil Matius mengajak kita berefleksi. Ada banyak orang merasa umat Tuhan, tapi sesungguhnya ada dalam kepalsuan. Kita rindukan kita boleh menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang boleh mengiring dia dengan sejati, dengan sungguh, dengan taat, dan boleh menjadi saksi, garam dan terang di tengah dunia ini. Saudara, itulah Injil Matius, Injil discipleship, Injil pemuridan, Injil yang pertama, Injil yang punya banyak makna yang bisa kita pelajari untuk zaman ini. Kiranya Injil ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akan membahas tentang Injil Markus, Injil yang paling awal ditulis kemungkinan, Injil yang paling singkat, yang akan juga menjadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati.